Halo, nama saya Jennifer. Saya merupakan mahasiswi Universitas Internasional Batam, jurusan akuntansi. NPM saya 1742061. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan hasil UTS saya, yaitu teori akuntansi. Saya akan membacakan soal nomor 1 terlebih dahulu. Various experiments have been conducted to indicate the location and timing of the emergence of a double entry system that has resulted in various scenarios. In addition, the origin of accounting can also be traced naturally. Explain what you know about the early history of accounting based on various scenarios as well as scientifically. Soal ini dimaksudkan untuk menjelaskan mengenai sejarah akuntansi. Akuntansi bermula pada zaman dahulu di Babilonia, di Assyria, dan di Sumeria, di mana pada saat itu ditemukan pemerintahan terorganisasi pertama di dunia. Selain itu juga ditemukan dokumen-dokumen yang tertulis yang sudah cukup tua. Kemudian di Mesir juga sudah ada pencatatan yang membantu dalam kegiatan perdagangan, di mana mereka menghitung laba rugi dengan cara menghitung barang yang keluar dan barang yang masuk. Dan kemudian di Cina, akuntansi ditemukan bahkan pada 2200 sebelum Masehi. Dokumen-dokumen kuno menunjukkan bahwa akuntansi pada saat itu digunakan untuk mengukur kekayaan dan membandingkan pencapaian para kalangan atas di dinasti Xia. Kemudian di Yunani ditemukan sistem pertanggungjawaban akuntansi yang cukup terperinci. Dan di Romawi terdapat hukum yang mengharuskan para pembayar pajak untuk membuat laporan mengenai posisi keuangan mereka. Pada tahun 1458, Benedetto Croce menemukan sistem pencatatan akuntansi double entry, di mana sistem pencatatan transaksi tersebut ke dalam dua bagian yaitu debit dan kredit. Peraturan mengharuskan debit dan kredit harus selalu seimbang. Untuk sejarah akuntansi di Indonesia diperkirakan telah ada pada saat zaman penjajahan Belanda, di mana pada saat itu Belanda telah menggunakan sistem double entry. Kemudian Indonesia pun mengenal audit. Dan oleh karena profesi akuntan sangat penting, Indonesia pun kemudian menerapkan PSAK untuk peningkatan laporan keuangan mereka. Itu saja mengenai sejarah akuntansi, dan saya akan melanjutkan membacakan soal nomor 2. Globalization has made the world seem without limit. Accounting is inseparable from the effects of globalization. IAI in December 2008 has announced the convergence of accounting standards in Indonesia, which previously referred to GAAP with International Financial Reporting Standards, which is a product of IASB. It is released in 2012. Briefly describe what you know about the difference between GAAP and IFRS. Dari soal ini kita diminta untuk menjelaskan perbedaan GAAP dan IFRS. Perbedaan pertama terletak pada urutan laporan keuangan. Pada GAAP susunannya aset, liabilities, dan stakeholder equity. Pada IFRS susunannya aset, stakeholder equity, dan liabilities. Dan untuk perbedaan nomor 2 terletak pada urutan aset di mana GAAP susunannya dari current ke non-current. Dan untuk IFRS susunannya dari non-current ke current. Untuk perbedaan ketiga terletak pada liabilities, di mana GAAP susunannya itu dari current ke non-current, dan untuk IFRS susunannya dari non-current ke current. Untuk perbedaan keempat terletak pada COGS. GAAP menggunakan metode FIFO, LIFO, dan average, dan untuk IFRS hanya menggunakan metode FIFO dan average. Dan perbedaan kelima terletak pada tipe COGS, di mana GAAP menggunakan satu tipe COGS untuk satu tipe item. Dan untuk IFRS menggunakan satu tipe COGS untuk semua tipe item. Untuk perbedaan keenam terletak pada beban, di mana GAAP perusahaannya itu mengelompokkan ke divisi bisnis seperti produksi, marketing, dan general operation. Dan untuk IFRS, perusahaan mengelompokkan ke dalam fungsi, misalkan gaji, sewa, perkap, dan listrik. Saya akan melanjutkan ke soal nomor 3. In developing countries, accounting system has some characteristic about irrelevant, inadequate, and unreliable system. Various issues in economic, social, political, and institutional could become barrier for established accounting system. Please explain 4 strategies to identify for applied high-quality accounting system in developing countries. Then give your argument which is used in Indonesia. Jadi dari soal ini kita diminta untuk menjelaskan 4 strategi untuk mendapatkan sistem akuntansi yang baik. Dan kita juga diminta untuk menjelaskan mengenai strategi mana yang digunakan di Indonesia.
Jadi ada 4 strategi yang dapat meningkatkan sistem akuntansi. Yang pertama, pendekatan evolusioner. Para mitra asinglah yang menyesuaikan aturan-aturannya sendiri. Dan untuk yang kedua, pendekatan transfer teknologi, di mana pengembangan teknologinya itu melalui negara satu ke negara lainnya. Dan untuk yang ketiga, penggunaan standar akuntansi internasional. Strategi ini hanya ada di negara berkembang dan IASC lah yang menerapkan ketetapannya. Dan untuk yang keempat, strategi situasional. Pengembangan standar akuntansi atas analisis dan praktik akuntansi di negara maju terhadap latar belakang yaitu politik, hukum, ekonomi, dan grafis. Di sini Indonesia menerapkan strategi nomor 3 yaitu penggunaan standar akuntansi internasional karena Indonesia masih berada dalam tahap berkembang. Selanjutnya saya akan membacakan soal nomor 4. The conceptual framework is the most advanced project currently in the creation of an accounting constitution. Draw the conceptual framework of accounting and explain the overall scope of the conceptual framework. Why do we need a conceptual framework when we have a comprehensive set of accounting standards such as IFRS? Dari soal kita diminta untuk menggambarkan conceptual framework. Selain itu kita juga diminta penjelasan kenapa kita lebih membutuhkan conceptual framework ketika kita memiliki standar akuntansi IFRS. Jadi ini merupakan gambar conceptual framework saya. Tineng! Memang sih nggak rapi, jadi mohon dimaklumin ya, karena saat itu saya sedang buru-buru. Nah, untuk first level terdiri dari objektif, dan untuk second level terdiri dari kualitatif, karakteristik, dan elements, dan untuk third level terdiri dari assumption, principle, dan constraint. Kemudian saya akan menjelaskan lebih rinci lagi. Untuk first level yaitu objektif. Nah, untuk objektif di sini menyediakan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Nah, untuk second level ada 2. Yang pertama itu adalah kualitatif karakteristik, yang kedua adalah elements. Nah, untuk kualitatif karakteristik ini terbagi lagi menjadi 2. Nah, yang pertama itu fundamental, yang kedua adalah enhancing quality. Untuk fundamental terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama itu relevan, yang kedua adalah faithful representation. Nah, untuk relevan ini memiliki nilai yang dapat diprediksi, confirmatory value, dan materialitas. Nah, untuk faithful representation itu terdiri dari kelengkapan informasi, netralitas, dan bebas dari salah saji material. Nah, setelah fundamental yaitu enhancing quality. Nah, enhancing quality ini memiliki nilai yang dapat dibandingkan, dapat diverifikasikan, tepat waktu, dan dapat dipahamin. Nah, untuk yang kedua yaitu elemen. Nah, elemen ini terdiri dari aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Untuk third level ini terbagi jadi 3. Yang pertama itu adalah asumsi, yang kedua adalah principle, dan yang ketiga adalah cost constraints. Nah, untuk asumsi ini terdiri dari 5. Pertama itu adalah economic entity, yang kedua adalah going concern, yang ketiga adalah monetary unit, dan keempat adalah periodicity, dan kelima adalah accrual basic. Economic entity, asumsi ini menjelaskan bahwa kekayaan pemilik harus dipisahkan dari kekayaan perusahaan. Untuk going concern, asumsi ini menjelaskan bahwa entitas didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan atau berkelanjutan. Nah, untuk monetary unit, asumsi ini menjelaskan bahwa transaksi yang terjadi harus dapat diukur dalam satuan mata uang. Untuk periodicity, asumsi ini menjelaskan bahwa laporan keuangan dilaporkan dalam suatu jangka waktu tertentu. Nah, untuk accrual basic, asumsi ini menjelaskan bahwa segala transaksi yang terjadi harus dicatat saat itu juga. Principle terdiri dari 4. Yang pertama adalah measurement, yang kedua adalah revenue recognition, yang ketiga adalah expense recognition, yang keempat adalah full disclosure. Nah, untuk measurement ini cara pencatatannya itu ada 2, yaitu historical cost dan fair value. Nah, untuk historical cost ini aset dicatat pada harga perolehan, sedangkan untuk fair value aset dinilai sesuai dengan nilai yang saat ini berlaku. Untuk revenue recognition adalah pendapatan yang diakui setelah performance obligation telah terpenuhi. Ada 3 yaitu realized, realizable, dan earned. Expense recognition adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan manfaat pada periode tertentu. Untuk full disclosure, di mana segala informasi yang bersangkutan dengan laporan keuangan yang dapat mempengaruhi keputusan harus diungkapkan. Yang ketiga adalah cost constraints. Nah, untuk cost constraints ini adalah informasi yang tidak perlu diungkapkan jika manfaat yang diterima ini lebih kecil dibandingkan biaya yang dikeluarkan. Untuk menjawab pertanyaan mengapa kita lebih membutuhkan conceptual framework nih? Nah, jawabannya adalah IFRS lah yang menghasilkan conceptual framework. Dan conceptual framework ini berisi mengenai tata cara penyusunan laporan keuangan yang dimana hal ini akan bermanfaat bagi pengambilan keputusan.
Sekarang saya akan membacakan soal nomor 5. The concept of historical cost often get criticism because it is considered irrelevant in presenting accounting information. Explain your opinion, both agree and disagree. Jadi kita diminta nih pendapat kita setuju atau enggak mengenai konsep historical cost yang sering mendapatkan kritik. Menurut saya tidak setuju. Mengapa? Karena sebenarnya fair value dan historical cost memiliki peran masing-masing, yang artinya kita tidak bisa menggunakan hanya salah satu di antara mereka, yaitu historical cost dan fair value. Sebagai contoh nih, dalam mencatat persediaan yang masuk menggunakan historical cost, tetapi persediaan tersebut dijual menggunakan fair value. Atau untuk penjelasannya, historical cost ini mencerminkan nilai pada saat itu juga, sehingga laporan keuangan dapat dibandingkan, dapat diestimasi, dan keuangannya itu tidak mencerminkan nilai sekarang. Nah, untuk fair value lebih mencerminkan nilai pada saat ini. Laporan keuangan dapat dibandingkan, kekurangannya adalah rentan terhadap manipulasi. Sekian atas presentasi saya dan terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye!